Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Panca Makmun. Nah, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe, like dan komen nanti di bawah ini ya. Tapi jangan juga lupa bunyikan lonceng supaya selalu akan dapat notifikasi dan saya bisa membagikan semua video-video inspirasi atau share saya ke teman-teman. Halo teman-teman, ketemu sama saya lagi Panca Makmun. Nah, teman-teman pasti bosen ya di rumah ya. Saya juga begitu bosen di rumah. Tapi di sini aku mau share sama teman-teman kegiatan aku sehari-hari ngapain aja sih untuk menghilangkan rasa bosan. Aku kan tipe orang yang senang punya aktivitas banyak di luar, bekerja, meeting, olahraga, terus berinteraksi sama teman-teman juga. Nah, mulai sekarang dengan adanya himbauan dari pemerintah bahwa kita harus di rumah aja. Nah, aku lakukan semuanya ada di rumah. Nah, di sini aku akan sharing sama teman-teman nih, aku ngapain aja di rumah supaya lebih produktif ya, supaya lebih sehat juga paling utama, yaitu aku pertama-tama aku melakukan semua olahraga di rumah. Ya, karena kan aku tipe orang yang kalau mau olahraga tuh senangnya pergi ke gym. Nah, dengan keadaan seperti kayak begini aku olahraganya di rumah. Nah, aku olahraga di rumah tuh sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Aku biasanya suka lihat YouTube ya, olahraga yang paling enak di rumah itu apa. Nah, di YouTube tuh banyak sekali informasi untuk teman-teman bisa melakukan olahraga. Nah, yang aku paling seneng adalah olahraga yoga. Yang paling aku suka itu paling simple ya. Terus kadang-kadang aku juga suka melakukan kardio sendiri ya di rumah, seperti kayak turun tangga gitu supaya keringatnya keluar. Teman-teman juga bisa mencari informasi mengenai olahraga apa yang paling terbaik buat teman-teman dari YouTube, karena dari YouTube informasinya tuh banyak sekali untuk olahraga. Kemudian aku juga minum vitamin. Nah, ini yang dihimbau oleh para dokter yang aku lihat dari YouTube ya dan berita-berita, itu adalah vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kenapa vitamin-vitamin ini bagus untuk kita dalam kondisi seperti ini? Juga untuk kondisi-kondisi lainnya, yaitu memperkuat daya tahan tubuh kita, terus juga antioksidannya tinggi ya, seperti kayak vitamin E, vitamin C, vitamin D juga. Nah, selain saya minum vitamin-vitamin ini, aku juga yang paling penting adalah menurut informasi ya, aku lihat dari berita dan informasi dari para dokter yang ahli, itu adalah berjemur. Nah, berjemur ini yang paling terbaik adalah pukul 10 sampai 11. Nah, sebelumnya nih aku melakukan sebelum jam 10. Nah, ternyata selama ini aku lakukan tuh salah. Yang paling bagus adalah untuk vitamin D3 itu adalah jam 10 sampai jam 11 teman-teman ya. Tapi teman-teman juga jangan terlalu lama jemurannya. Kira-kira 15 menit lah sudah cukup. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah ya. Quality time bersama dengan anjing-anjing aku. Ya, seperti contohnya salah satunya nih ada Kara ya. Jadi aku sekarang lebih banyak bisa waktu bersama dengan anjing-anjingku main di rumah. Kemudian juga makan yang sehat, banyak makan buah, banyak makan sayur. Dan pas kebetulan aku memang penggemar makan buah dan makan sayur. Nah, ini biasanya aku lakukan setiap hari, waktu pada makan siang atau makan pagi atau makan malam. Jadinya selain dari vitamin, kita juga harus makan yang sehat. Dan ada lagi kesenangan aku nih teman-teman yang lain ya, senang banget mengkonsumsi jamu-jamu teman-teman. Misalkan kayak jamu yang sekarang dihimbau adalah jamu empon-pon. Nah, jamu empon-pon ini tuh isinya adalah jahe, temulawak, kunyit, sereh, dan dimasukkan juga madu bersama dengan lemon biasanya gitu. Nah, teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang teman-teman suka jamunya. Tapi saya sendiri pribadi saya mengkonsumsi 2 jamu, yaitu empon-pon tadi
Satu lagi adalah ramuan jahe bersama dengan sereh dan juga madu. Biasa saya campurin sama teh. Nah, itu juga bisa menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini aku dapatkan semua dari informasi-informasi dari pakarnya ya, teman-teman ya. Karena di Indonesia ini kan kaya sekali dengan herbal dan jamu-jamuan. Jadinya aku bisa minum herbal dan jamu-jamuan itu untuk diri aku sendiri. Nah, teman-teman juga bisa melakukan seperti itu di rumah. Karena aku memang nggak bisa bikin jamu-jamuan sendiri, aku biasanya order sama temen yang memang membuat di rumahnya. Jadi semua akan lebih gampang buat aku gitu. Biasanya kegiatan malam dalam kondisi di rumah aja nih, aku suka nonton TV, terutama di Netflix. Nah, biasanya kalau nonton Netflix itu aku cari yang bikin kita happy gitu. Jadi aku nggak mau nonton yang terlalu stres dalam kondisi seperti ini. Nah, selain daripada aku nonton Netflix juga, biasanya malam-malam aku suka mencari berita dari TV mengenai kondisi di Indonesia setiap harinya dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, dari situ biasanya aku melihat dan mengambil kira-kira yang baik yang mana yang harus dilakukan, yang tidak baik yang mana dia harus lakukan. Jadinya bagi teman-teman yang memang harus terpaksa mempunyai kegiatan di luar dan bekerja di luar, jangan lupa harus pakai masker dan sering-sering cuci tangan dan juga pakai antiseptik gel, jadi all the time. Nah, itu biasanya aku lakukan kalau memang aku harus keluar dari rumah, hanya pergi ke supermarket untuk beli makanan atau ke apotik untuk membeli obat-obatan. Dan mungkin kalau memang tidak punya kegiatan banyak di luar, akan lebih baik untuk di rumah aja supaya kita bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja. Kemarin-kemarin aku berpikir nih waktu mulai start ada himbauan pemerintah bahwa di rumah aja, terus ada lockdown juga. Aduh, gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan inspirasi dan ide-ide? Ternyata gampang teman-teman. Aku mencari semua informasi di YouTube setiap hari, setiap saat malahan ya. Aku mencari inspirasi di YouTube dan mencari ide-ide untuk show selanjutnya teman-teman. Nah, jadi aku sekarang tuh udah gak sabar banget ya untuk memberi atau melakukan ide-ide tersebut untuk di show aku selanjutnya. Ini aku udah bener gak sabar ya teman-teman. Jadi aku stay di rumah, aku mendapatkan banyak ide dan banyak inspirasi untuk show aku yang mendatang. Setelah semua kegiatan seharian, aku biasanya tidur sebelum jam 12 malam. Karena sebelum tidur jam 12 malam itu akan baik untuk organ tubuh kita. Biasanya aku tidur jam 11 sampai paginya. Nah, begitulah teman-teman kegiatan aku seharian di rumah, dalam kondisi di rumah aja. Dan sekarang aku akan memberitahu dua pemenang yang mendapatkan giveaway dari Optik Seis adalah, nah ini adalah yang benar-benar menginspirasi. Yang pertama adalah William Lee Putra. Selamat buat William. Terus yang kedua adalah FJ_was, yaitu namanya Fridge Was. Ditunggu aja hadiahnya untuk teman yang mendapatkan giveaway dari Optik Seis. Teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah komen di IG aku dan berbagi kegiatannya selama di rumah. Dan aku juga mau terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga follow aku di Instagram. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah jangan merasa bosan, karena sebenarnya banyak hal yang positif yang dapat bisa dilakukan di rumah teman-teman. Nah, tetap teman-teman harus stay di rumah aja, stay produktif, stay healthy, dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatannya teman-teman. Mumpung masih hangat nih, aku mau sharing sama teman-teman persiapan apa aja sih yang dilakukan oleh para kru untuk Pagelaran Putri Indonesia 2020. Kita saksikan video berikut ini ya. Yang pertama ini ada namanya Tito. Ini biasanya yang suka ngurut-ngurutin si finalis-finalis nanti yang dari pertama sampai terakhir. Pokoknya setiap hari begitu. Nah, ini ada masih dari urusan HT, nanti khusus HT-nya. Nah, ini Bayu. Nah, biasanya dari awal tuh Bayu udah di tempat operator musik untuk
masangin musik segala pada waktu lagi latihan, tapi pada waktu lagi dress rehearsal sama general rehearsal enggak, dia standby di belakang juga. Nah ini Jeffrey, ini udah paling lama nih biasanya ya, udah bareng-bareng kerjasamanya udah puluhan tahun. Emang umur gue berapa ya? Ya. Pokoknya itu udah lama banget. Nah ini satu lagi juga Ado, nah gitu. Nah ini satu lagi nih perempuan huru hara sebenarnya ya. Nah namanya Meta ini. Hari ini telat ya, Cak. Nah jadinya biasa dia kadang-kadang kalau saya telat dia suka marah-marahin. Kenapa telat? Kenapa telat? Kenapa telat? Nah pas kebetulan sekarang kita mau JR, kita udah kumpul dari setengah 1 jam 1, dia datang 2:17. Kita udah mau mulai tapi terlambat. Ini jadi gimana sih pertanggung jawabannya? Pertanggung jawabannya pengakuan dosa. Bagi teman-teman yang ingin juga bekerja atau berprofesi sebagai stage crew namanya ya, bisa juga nanti teman-teman dapat nih tipsnya dari Mbak Meta. Kan ini ada berhubungan stage crew dengan koreografer kan. Nah sekarang apa ini kira-kira? 1, jangan telat. Itu udah pasti. Kedua, 2, fokus, jangan kebanyakan kerja. jadi nggak boleh kerja ya sama yang lainnya, ya Bukan, benar. mepet-mepet ya Tan ya. Oh fokusnya tuh maksudnya Mbak Meta, maksudnya kalau udah mengerjakan itu ya harus itu difokusin, Iya. jangan ngambil-ngambil yang lain gitu. Betul. Jangan ada profesi yang lain ya Yes, gitu. betul. Terus dari itu di belakang panggung tuh persiapannya biasanya. Persiapannya, kalau untuk kru harus cak-cak sih. Nggak bisa yang lelet-lelet tuh nggak bisa, harus cak-cak. Semuanya harus dikoordinasiin sama misalkan koreografernya, karena kita adalah penyambung lidah koreografernya. Gitu. Oh jadi maksudnya kalau koreografer buat apa aja di atas panggung, kru yang di belakang mesti tahu ya Iya. terjadinya apa gitu Betul. ya. Nah kalau Mas Dado gimana nih Mas Dado? Baik itu di belakang panggung atau di depan panggung? Yang jelas sih tahu semua yang dimau sama koreografer, harus pintar mikir, rajin bikin blockingan. Jadi kalau ada perubahan harus bisa berpikir dengan mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh koreografer. Nah itu ada ilmunya gitu loh. Jadi memang harus dari bawah belajar. Jam Harus terbang. jam terbangnya ada pasti gitu kan. Karena yang dimau itu setiap koreografer kan beda-beda. Gitu. Yang ini sistemnya maunya begini, yang ini blockingannya maunya cantik, yang ini mau blockingannya lagi keras atau apa gitu. Itu kan itu kita mesti punya nalar atau cara berpikir yang setidaknya bisa ya mendekatilah apa yang dimau sama koreografer. Jadi harus pintar. Ya pinter paling Pinter. utama ya. Tapi kadang-kadang suka berantem juga sama koreografernya kan. Oh ya? iya, sering. Jadi kalau kata-kata berantem di sini tuh bukan kayak berantem yang konotasinya, maksudnya berantem yang kayak ini kayak berantem argumentasi gitu. Maksudnya yang seperti saya bilang, kita harus bisa menerima kritik membangun. Nah kadang-kadang teman-teman saya ini yang di backstage juga kadang-kadang mengkritik saya, enggak ini kurang bagus sih, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah itu yang saya maksud kerjasama yang harus solid ya dari satu tim. Jadi kita harus dengar satu sama lain. Nah sekarang Mas Jeffrey gimana ini yang udah paling lama banget? Kalau saya paling jangan takut salah, karena kita belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita salah sekarang, kita tahu bahwa besok kita tidak boleh melakukan itu lagi. Nah gitu. Nah kalau memang kita ada latihan atau kita ada kayak rehearsal, kita kan bisa startnya kan dari awal gitu kan ya. Nah biasanya nih start awal kerjanya kalian tuh gimana? Kan ketemu sama koreografer, terus ngapain aja pertama kali ketemu biasanya? Kalau biasanya koreografer menceritakan ya konsep si show-nya itu sendiri, maunya si koreografer sendiri, begitu juga dengan desainer dengan koreografernya, misalkan di fashion show. Kalau untuk kayak Putri Indonesia mungkin udah punya konsep ya, setiap tahun Putri Indonesia konsepnya apa, jadi koreografer yang punya idenya, ya kita koordinasi sebelumnya mungkin dari blocking, moodnya, kayak gitu-gitu ya Dok. Iya, area muncul silam, biar Iya. tabrakan, apa segala Karena macam. biasanya kesulitan di belakang panggung, yang di depan panggung kan nggak tahu. Jadi kita mikirin proses mereka perpindahan pintu kayak gitu-gitu. Biasanya Secara kita teknisnya. secara teknisnya kita ngomongin sama koreografernya biasanya kayak gitu. Kalau teman-teman bisa lihat hasil dari show-nya itu sendiri kayaknya kelihatannya gampang ya. Iya. Keluar 39, habis itu masuk, habis itu muncul lagi 11, habis itu muncul lagi nanti yang 6 besar, kemudian 3 besar. Itu kelihatannya kalau depan panggung kan gampang banget Iya. tuh ya. Kayaknya cuman keluar kayak 11, cuman keluar Padahal 6 gitu. ganti Padahal itu baju. Ada formulanya. ya ada formulanya. Jadi itu susah banget sebenarnya ya. Maksudnya waktu kita latihan kita nggak tahu ini siapa yang akan Kesulitannya. masuk ke 11 besar, 6 besar, sama 3 besar. Itu kadang-kadang kita memang suka random sih latihannya.
random siapa aja kita coba gitu. Nah, kita ngomong di Putri Indonesia, tugas paling berat adalah kita ngomong yang depan panggung dulu deh ya. Mas Dodo ini adalah orang yang depan panggung, berjalannya lancar di depan posisi-posisi itu kalau ada apa-apa tuh adalah tanggung jawabnya Mas Dodo. Tugas yang paling berat pas part mana atau yang bagian yang mana di Putri Indonesia di setiap acaranya? Sebenarnya yang paling berat itu mengingatkan ke seluruh finalis untuk masalah blocking, karena blockingnya kan ada posisi ya, posisi mereka berdiri di mana, stylenya seperti apa, ada yang sejajar, ada yang zigzag, ada yang nanti lapis layer-layernya, gitu. Di mana mereka stop, di mana mereka harus maju itu. Nah itu makanya di awal ketemu sama tim koreografer ini pasti ada briefing dulu. Saat Aca bilang, ini maunya yang part ini adalah di sini, Pak 11. Kemudian mereka muncul lagi. Nah itu di depan saya tuh harus bisa menerjemahkan itu dan memposisikan si finalis-finalis ini ke posisi mereka, gitu loh. Satu, kalau lagi latihan mungkin bisa kita pakai suara teriakan, tapi pada saat lagi berjalannya acara, apalagi itu live, saya tidak menggunakan suara, tapi menggunakan bahasa tubuh, gitu loh, pakai signal, pakai main kode. Nah, selain itu saya juga punya satu senjata yang dikasih sama Kak Panca ini. Ini senjata saya menjadi tukang parkirnya para putri. Kenapa mesti pakai sarung tangan ini ya? Supaya apa? Jadi kalau pakai sarung tangan ini kan kita lagi pada saat show itu, ruangan sudah satu udah pasti adalah gelap. Yang bermain lampu itu hanya di atas stage. Nah, karena untuk kebutuhan untuk dilihat oleh para finalis, jadi saya menggunakan sarung tangan ini biar terlihat hanya tangan ini saja yang terlihat dari area panggung ke area penonton. Jadi mereka tahu gunanya untuk mengarahkan, bergerak kemana, gitu, ke kiri atau ke kanan. Mereka ada 2 atau 3 finalis yang harus bergeser ke kiri atau kanan. Jadi ya inilah senjatanya yang dikasih sama Mas Panca. Kenapa para finalis kok bisa tahu posisinya ada di tempat-tempat yang itu gimana caranya? Ya, gimana caranya? Jadi gini, kalau mereka muncullah mereka harus sudah posisi berjejer. Mereka berjejer. Ketika ada yang mau lewat di antara mereka, saya harus memberikan kode berbuka. Ini membuka. Orang itu lewat, ini akan tutup lagi. Kalau ada misalnya masuk 6 besar, 6 besar itu cukup ini bergeser ke kanan mereka, ke kiri mereka. Kalau saya ke kanan berarti kan kirinya mereka pakai bahasa panggung ya. Jadi saya seperti ini. Gitu. Kalau mereka harus bagian belakang harus silam, mereka balik badan ke silam, adalah saya pakai ini, bagian belakang, balik badan, silam. Gitu. Kalau 3 besar harus bergeser, saya 3, bergeser ke sebelah kiri mereka atau dari kanan saya. Itu bahasa yang dipakai. Oh, jadi pokoknya itu semua kodenya ada dari tangan ini ya. Tangan ini sama mulut ya biasanya. Sama mulut biasanya gitu. Nah, kalau Mas Jeffrey sama Mbak Meta, yang kendala paling susah, paling berat tuh part pasti mana? Ya part mana? Pasti Biasanya backstage pas, untuk pemunculan mereka gitu. Biasanya pas pengumuman udah mendekati yang 11 besar. 11 besar Karena kan kita random Oh. siapa yang menang, karena kita harus blockingin ulang. Harus Susun diarahin lagi, lagi, ya. harus digambar lagi, kamu kesini. Kondisinya Harus adalah kita menang. tidak tahu siapa Ya. yang menang. Itu last minute dapat. Kebanyakan dari peserta itu atau finalis itu mereka sudah blank dengan blockingan. Iya. Udah Jadi fokus tugas dengan kita pertanyaan. adalah kita mengingatkan mereka blocking. setiap kali Ya. sebelum keluar bahwa si A harus kemana, si B harus kemana, si C harus kemana. Itu aja sih. Oh, jadi teman-teman gini. Jadi semuanya pada waktu kita latihan itu saya udah kasih formula ke teman-teman kru bahwa formula untuk yang opening number seperti ini, formula untuk yang baju malam seperti ini, kemudian formula untuk yang pengumuman 11 besar, 6 besar, 3 besar, udah aku kasih formulanya juga. Formula di sini adalah formula blocking. Nah, urutannya pun juga aku sudah kasih. Jadi misalkan yang urutan paling pertama disebut finalis 11 besarnya sampai ke 11 nomor ke 11 itu sudah ada berdiri-berdirinya. Jadi para tim saya ini udah mencatat yang nomor 1 posisinya di mana, nomor 2 posisi di mana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua sebenarnya udah ada formulanya. Cuman setiap acara Putri Indonesia itu kan pemenangnya kan beda-beda ya. Betul. Jadi itu yang mesti dimasukin siapakah pemenang-pemenangnya gitu. Waktu kita dress rehearsal yang seperti ada di video aku sebelumnya, itu kita dress rehearsal tuh pakai timing persis kayak pada waktu acaranya, jadi nggak boleh miss. Nah, pernah berkali-kali sih, bukan sekali, cuma 2 kali. Biasanya yang paling cepat ganti baju itu adalah dari
11 besar ke 6 besar ya. Iya. Dari 6 besar ke 3 besar juga cepat banget. Itu tugasnya Mas Jeffrey ini yang bisa harus narik si 6 besar sama 3 besar itu apapun yang terjadi harus sudah standby di samping panggung. Standby. Jadi desainernya biasanya suka ditarik sama Mas Jeffrey untuk datang ke balik backdrop untuk dibener-benerin gitu. Saya sebagai koreografer harus memberi formulanya itu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu apa yang mesti dilakukan di belakang panggung atau di depan panggung. Semoga ini menjadi inspirasi teman-teman yang ingin menjadi orang koreografer yang mempunyai tim sendiri untuk bisa membantu dalam satu pertunjukan. Itu tadi sharing aku untuk persiapan para kru Putri Indonesia 2020. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya di bawah ini. Thank you.